pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa pagi online. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Kristus, sungguh kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih. Pagi ini Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk menjalani pagi hari berkat Tuhan ini. Kami mau memohon petunjuk, memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh menjalani hari ini dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami akan membuka Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk memahami apa yang ingin Tuhan kehendaki supaya menjadi nyata dalam hidup ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari kitab Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28, firman Tuhan demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dan saudara-saudara, nats kita ialah ayat yang ke-28 yang berbunyi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan tema kita pagi ini adalah satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sejak bulan Januari yang lalu sampai saat ini kita sedang menjalani program vaksinasi COVID-19. Saudara-saudara, minggu lalu saya membaca sebuah berita tentang vaksin. Satu jenis vaksin yang hanya diberikan cukup satu kali saja untuk selamanya. Berita itu sungguh menarik dan sangat positif dan sangat memberi harapan besar dalam menangani pandemi COVID-19. Semoga vaksin yang cuma sekali untuk menghapus COVID-19 itu kiranya boleh dapat dilakukan dengan baik. Saudara, tetapi Alkitab kita pagi ini memberikan kesaksian bahwa ada satu vaksin
untuk menyelamatkan kehidupan orang berdosa dari hukuman akibat dosa. Saudara-saudara, surat Ibrani pasal 9 tadi ayat yang ke-28 menuliskan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang percaya dan menantikan Dia. Saudara-saudara, dengan demikian mau dikatakan bahwa Yesus sekali mati, tetapi kematiannya itu menanggung dosa banyak orang. Penulis Ibrani, saudara-saudara, mau mengatakan bahwa pengorbanannya itu hanya cukup satu kali, dan Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Yesus, saudara-saudara, tidak berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagai imam agung yang setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus di bait Allah untuk mempersembahkan darah yang bukan dirinya sendiri. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri, darahnya sendiri. Kristus tidak perlu berulang-ulang mempersembahkan darahnya sebagai korban. Tetapi inilah, saudara-saudara, yang mau dikatakan bahwa kelebihan Kristus dibanding dengan persembahan korban yang dilakukan oleh para imam pada zaman Perjanjian Lama dengan aturan-aturannya yang rumit dan yang menjelimet. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus dipersembahkan di atas bumi yang dibawa naik ke dalam sorga olehnya sendiri, dan Dia di sana, saudara-saudara, mempersembahkan darahnya sendiri. Dan saudara-saudara, dengan demikian kita melihat bahwa pengorbanan Kristus yang satu kali untuk selamanya menyempurnakan segala sesuatu, segala urusan kita. Saudara-saudara, korban persembahan Kristus dengan dirinya sendiri, dengan darahnya sendiri, itu disebutkan dengan tepat sebagai darah Allah. Oleh karena itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Dia tidak perlu mengulang-ulang seperti para imam mempersembahkan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, demikianlah kita melihat kesempurnaan pengorbanan Kristus, dan sungguh luar biasa apa yang dilakukannya bagi kita semua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, demikianlah surat Ibrani pasal 9 mengatakan bahwa korban Kristus lebih baik daripada segala korban yang dipersembahkan oleh para imam dalam zaman Perjanjian Lama. Pengorbanan Kristus melalui kematiannya di kayu salib berkuasa untuk mengampuni dosa dan merupakan pengorbanan yang sempurna dan tuntas. Pengorbanan darah Kristus lebih berkuasa daripada darah anak domba yang harus berkali-kali dipersembahkan oleh para imam. Persembahan dan pengorbanan Kristus cukup satu kali saja. Dia melakukannya untuk kita semua. Sungguh kita bersyukur untuk segala pengorbanan dan darah Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus telah berkorban, memberikan darahnya sendiri bagi kita semua. Apa yang kita akan persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan? Saudara-saudara, sesungguhnya persembahan yang paling Allah nantikan
dari kita sebagai tanda syukur adalah hidup kita sendiri. Melalui persembahan watak dan ketaatan, melalui kehidupan kita yang baik dan benar, melalui kesediaan kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, melalui peran kita dalam menolong dan membantu orang lain, melalui apa yang dapat kita lakukan untuk sesama kita. Itulah peran dan persembahan kita yang baik yang dapat kita berikan bagi Allah. Mari saudara-saudara, kita gunakan hidup yang singkat ini untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang hidup dalam situasi yang sungguh sulit. Kita hidup dalam masa pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan dalam kesempatan ini? Apa yang dapat kita lakukan, saudara-saudara, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Yaitu dengan peduli satu sama lain. Ketika kita berupaya menopang, menolong, menghibur mereka yang sakit, yang berduka, yang miskin, yang berkekurangan, yang memberikan kekuatan, kita telah melakukannya juga bagi Tuhan. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai rasa syukur. Karena itulah bersukacitalah saudara-saudara, karena kita dilayakkan untuk beribadah dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup, perkataan, dan karya yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan tulus, dengan segenap hati. Saudara-saudaraku, saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang hebat. Tuhan pakai kita semua untuk menjadi berkat dalam damai dan sukacita bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih bahwa di dalam Kristus Engkau mau menolong kami. Engkau melepaskan kami dari hukuman dosa lewat persembahan darah anak-Mu yang kudus sekali untuk selamanya. Karena itu sebagai tanda sukacita dan syukur kepada Tuhan karena pengorbanan yang mulia itu, kami dipanggil juga untuk memberikan persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Biarlah melalui sikap, perbuatan, dan apa yang dapat kami lakukan kepada sesama kami, itu boleh menjadi tanda sukacita dan syukur kepada-Mu. Apalagi di masa pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang hadir untuk menopang, menolong, dan membantu mereka yang dalam kesulitan. Kesempatan inilah yang Tuhan berikan untuk menyatakan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan buat segenap pengorbanan, dan terimalah pengorbanan kami dalam bentuk yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, berkatilah, tolonglah para dokter, para medis yang bertugas di rumah sakit, baik yang menangani pasien COVID-19 ataupun yang lain. Tuhan menopang dan menolong mereka menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk memulihkan kehidupan. Kami berdoa buat program vaksinasi COVID-19, biarlah itu berjalan dengan lancar, dengan baik, hingga kami boleh dibebaskan secara bertahap dari virus COVID-19. Kami berdoa buat mereka yang berjuang memulihkan situasi ekonomi dan situasi kesehatan ini supaya berjalan dengan baik. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami juga dalam tuntunan kasih dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus
yang telah berkorban sekali untuk selamanya. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.